Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadang Bertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dua perusahaan yang direquest oleh Rudy Taufik. Kode perusahaan yang pertama yaitu ITMA, nama perusahaannya yaitu PT Sumber Energi Andalan Tbk. Kemudian kode perusahaan yang kedua yaitu TB, nama perusahaannya yaitu PT Dana Brata Luhur Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya menjadi ITMA, kemudian kita enter ya. Nah, berdasarkan grafik dari PT Sumber Energi Andalan ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya sideways, kemudian setelah itu turun lagi, kemudian sideways lagi, kemudian naik sedikit, kemudian turun, mencapai level terendah di 486. Setelah itu harga sahamnya naik mencapai puncak tertinggi di harga 850. Tepatnya di tanggal 3 Januari 2022 ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama kenaikan harga ini. Apakah investor besarnya akumulasi terus? Atau justru di sini mereka sudah jualan atau sudah distribusi. Oke, kita buka data broker summary-nya ya. Nah, kita klik Broksum. Nah, kita ganti kodenya di sini ITMA. Kemudian kita mulai dari tanggal 29 Desember ya. 29/12/2021 sampai tanggal 10 bulan 1 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tanggal 29 Desember 2021 sampai tanggal 10 Januari 2022 itu investor besarnya melakukan big distribution. Jadi di sini memang investor besarnya membeli, memborong barang-barang yang dijual retail sehingga harganya naik tinggi, kemudian mereka jualan seperti itu. Jadi barang yang mereka jual itu lebih besar dibandingkan barang yang mereka beli. Jadi selama kenaikan harga ini mereka membeli ribuan lot, kemudian mereka juga menjual lebih banyak dari yang mereka beli seperti itu. Jadi kesimpulannya big distribution. Nah, sekarang kita tutup dulu ya. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia maupun data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya 99,3% saham perusahaan PT Sumber Energi Andalan ini sudah dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital. Jadi bisa diperjualbelikan di pasar reguler maupun di pasar tunai. Nah, dari 99,3% saham scriptless yang beredar, itu investor besarnya memiliki 82% saham yang beredar. Jadi kepemilikan mereka sangat besar sekali di perusahaan PT Sumber Energi Andalan ini. Nah, kemudian kepemilikan investor retail atau investor individual itu sebesar 5,5%. Jadi kepemilikan investor retail di sini kategorinya kecil ya. Dan itu indikasi yang bagus kalau untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk Rudy Taufik kalau ingin membeli perusahaan ini sebaiknya jangan dulu. Karena investor besarnya lagi distribusi dalam jumlah besar, big distribution. Bisa tunggu di level support di harga 500-an sini ya. Ketika harganya menyentuh harga 500,
kemudian investor besarnya melakukan akumulasi kembali, baru pada saat itu kita bisa masuk. Kalau misalkan Rudy Taufik ini sudah punya barangnya atau sudah punya perusahaannya, sebaiknya dijual dulu untuk sementara atau dijual sebagian seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke perusahaan yang kedua, kode sahamnya TB. Kita enter ya. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Dana Brata Luhur ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya di harga 600-an, kemudian terus turun, mencapai level terendah di harga 300-an. Setelah itu naik lagi, kemudian turun lagi, sideways. Selanjutnya, pada tanggal 15 September itu harga sahamnya naik tinggi, mencapai puncak tertinggi di harga Rp925 per lembar. Kemudian setelah itu harga sahamnya sideways kembali, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan PT Dana Brata Luhur ini dari tanggal 14 September. Jadi dari kenaikan tinggi ini ya. Nah, sekarang kita buka dulu data broker summary-nya. Oke, kita klik Broksum. Kemudian di sini kita ganti kodenya TB. Kemudian kita mulai dari tanggal 14 bulan 9 2021 ya. Sampai tanggal 10 Januari 2022. Oke, kita klik show. Nah, berdasarkan data broker summary atau data transaksinya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detector, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tanggal 14 September sampai tanggal 10 Januari 2022, investor besarnya melakukan massive distribution. Jadi, dari tanggal 14 itu, selama 3 hari berturut-turut, investor besarnya melakukan pembelian dalam jumlah besar. Setelah itu, mereka menjual dalam porsi yang besar juga, seperti itu. Jadi, porsi penjualan lebih besar dibandingkan porsi pembelian. Jadi, kalau kita ibaratkan, investor besarnya beli 100.000 lot, maka dia jualan 200.000 lot. Jadi, porsi penjualan itu lebih besar. Sehingga kesimpulannya di sini massive distribution. Artinya penjualannya sangat besar seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia maupun data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya PT Dana Brata Luhur ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital. Jadi bisa diperjualbelikan di pasar reguler maupun di pasar tunai. Nah, kalau kita lihat secara psikologi, perusahaan ini sudah dicetak 100% dalam bentuk digital. Artinya, pendirinya itu sudah memiliki kepemilikan dalam bentuk digital. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa saja melakukan penjualan dalam jumlah besar tanpa kita sadari kalau misalkan Anda tidak melakukan riset secara berkepanjangan. Nah, kalau misalkan Anda perhatikan peta kepemilikannya setiap bulan atau setiap minggu, maka Anda akan ketahui ketika mereka melakukan penjualan dalam jumlah besar. Itu akan ketahuan seperti itu. Jadi, tapi kalau misalkan Anda malas untuk melakukan riset atau untuk menyelidiki data-datanya atau menyelidiki perpindahan kepemilikannya, maka itu resikonya berbahaya di Anda seperti itu. Kalau misalkan Anda punya barangnya dalam porsi yang besar ya. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di sini sebesar 16%. Jadi kepemilikan retail kategorinya kecil juga. Jadi sederhananya bisa perhatikan investor besarnya atau perhatikan retailnya. Ketika investor retail menambah kepemilikan dalam porsi yang sangat besar, maka berhati-hatilah seperti itu. Mulailah mempertimbangkan untuk membeli perusahaan ini atau untuk menginvestasikan jangka panjang perusahaan ini. Karena kalau retailnya beli, berarti investor besarnya jualan. Nah, kalau investor besarnya jualan, berarti mereka tahu potensi dari perusahaan ini sebesar apa.
apakah perusahaan ini sedang sehat atau sedang sakit parah seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Rudy Taufik ya. Sekali lagi, jika Anda ingin membeli, sebaiknya tunggu investor besarnya melakukan akumulasi. Bisa tunggu di level support di harga 400-an kalau ingin beli. Tapi kalau sudah punya, sebaiknya karena ini terjadi masif distribusi, jadi sebaiknya jual dulu sebagian atau jual penuh dulu. Setelah itu tunggu di level support kembali, seperti itu. Baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.